Halo guys, perkenalkan nama saya Dwi Valerianto dari S1 Akuntansi. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang bagaimana cara menghitung PPh 21 karyawan. Nah, di sini pengertian PPh 21. Pajak penghasilan PPh 21 atau PPh 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, menerima pesangon, dan lain sebagainya. Secara singkat, PPh 21 adalah pajak penghasilan dari mana penghasilan tersebut dikenakan tarif progresif. Cara perhitungan PPh 21 karyawan adalah penghasilan neto dikurangi PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, lalu dikalikan dengan tarif progresifnya. Nah, selanjutnya mengacu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PR garis 32 garis miring PJ garis miring 2016, batas penghasilan yang dikenakan pajak adalah di atas 4,5 juta per bulan atau lebih dari 54 juta setahun. Hal ini berlaku untuk karyawan tetap maupun tidak tetap. Sedangkan bagi tenaga kerja lepas atau pekerja bebas yang menerima imbalan tidak bersifat berkesinambungan, batas penghasilan yang dikenakan pajak PPh 21 adalah lebih dari 450.000 sehari atau di atas 4,5 juta sebulan. Tarif PPh 21 bagi pekerja lepas ini sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto. Nah, selanjutnya ada tarif progresif untuk penghitungan penghasilan kena pajak atau PKP yang berlaku. Tarif 5% dikenakan untuk PKP hingga 60 juta. Tarif 15% dikenakan pada PKP dari 60 juta sampai dengan 250 juta. Tarif 25% dikenakan pada PKP dari 250 juta sampai dengan 500 juta. Tarif 30% dikenakan pada PKP dari 500 juta hingga 5 miliar. Tarif 35% dikenakan pada PKP di atas 5 miliar. Nah, ada cara penghitungan pajak PPh 21 karyawan, yaitu gaji, tunjangan, premi asuransi dibayar pemberian kerja, dikurangi biaya jabatan, 5% dari penghasilan bruto maksimal 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan, ditambah iuran pensiun atau THT atau JHT yang dibayar sendiri. Hasilnya penghasilan neto setahun atau setahunkan PTKP sama dengan penghasilan karena pajak dikalikan tarif PPh 21. Oke, berikut contoh cara penghitungan PPh 21 karyawan. Luna adalah karyawati lajang di PT Makmur. Luna menerima gaji 5 juta per bulan. Perusahaan tempat Luna bekerja mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan berupa membayar iuran pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar 1% dari perhitungan gaji, yakni senilai 50.000 per bulan. Di samping itu, perusahaan membayarkan iuran jaminan hari tua atau JHT karyawannya setiap bulan sebesar 3,7% dari gaji. Sedangkan Luna membayar iuran atau JHT setiap bulan sebesar 2% dari gaji. Premi jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JK dibayar oleh pemberian kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 0,24% dan 0,3% dari gaji. Pada bulan April 2021, Luna menerima insentif sebesar 1 juta. Cara penghitungan PPh 21 karyawan untuk Luna adalah sebagai berikut. Nah, ini penyelesaian dari kasus di atas ya. Gaji sebesar 5 juta, insentif tadi 1 juta, BPJS tenaga kerja jaminan kecelakaan kerja 0,24% dikali 5 juta sama dengan 12.000. BPJS tenaga kerja jaminan kematian 0,3% dikali 5 juta sama dengan 15.000. Total pendapatan Linda sebesar 6 juta 27.000. Pengurangan biaya jabatan 5% dikali 6 juta 212.000 sama dengan 300.135 rupiah. Iuran JHT atau jaminan hari tua 2% dari gaji pokok sama dengan 100.000. Iuran JP 1% dari gaji pokok sama dengan 50.000. Penghasilan neto atau bersih sebulan sama dengan 5.576.865 rupiah. Penghasilan neto setahun 12 dikali 5.576.865 rupiah sama dengan 66.922.380 rupiah. PTKP sama dengan 54 juta. Penghasilan kena pajak setahun sama dengan 12.900
Rp22.380. PPh terutang 5% dikali 12.922.380 rupiah sama dengan Rp646.119. PPh 21 bulan April 646.119 dibagi 12 menjadi Rp53.843.25. Nah, contoh tadi perhitungan PPh satu karyawan di atas berlaku bagi wajib pajak yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Pasalnya, bagi wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP akan dikenakan tarif 20% lebih tinggi dibandingkan wajib pajak yang memiliki NPWP. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan dari cara perhitungan PPh 21 karyawan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe. Bye bye.